Pak Sony ini salah satu leader, memang ada roti kopi juga, punya produk juga, The Maseng Coffee, vitalitas ya, kopi tanah. Tapi yang paling menarik saya ingin bertanya, bagaimana sejarah kopi itu sebetulnya bisa sampai ke Indonesia, bisa sekarang banyak variannya gimana tuh? Sedikit aja. Kita bicara tentang kopi berangkat dari Ethiopia ya, pertama kali kopi ditemukan di Ethiopia. Dan penguasaannya dikuasai oleh Turki selama beratus-ratus tahun. Sehingga pada saat Turki menguasai regulasi kopi, tidak ada kopi yang memang keluar bisa ditanam. Artinya biji kopinya mereka rebus terlebih dahulu supaya tidak bisa tumbuh dan ditanam dimanapun. Oh ya? Setelah Turki menguasai perdagangan hampir lebih dari 400 tahun kopi, maka barulah barang ini diperkenalkan ke dunia luar, termasuk Eropa. Eropa dibawa oleh Portugis ke Indonesia, maka dia perkenalkan Indonesia dengan kopi di tahun 1600 sampai 1700-an. Pertama kali ditanam di Kedaung dan di Klender, Pondok Kopi. Kedaung itu di Karawang? Kedaung itu di daerah ujung utaranya Jakarta. Oh, Kedaung Jakarta, Tangerang. Oh, Kedaung Tangerang. Kedaung ya. Tangerang. Dan Pondok Kopi Jakarta. Pondok Kopi Tangsel ya. Pondok Kopi itu di Klender ya. Nah, Sawit ya. Betul. Setelah beberapa kali dia tumbuh bagus ya di Indonesia, yang jenis pertama kali ditanam adalah jenisan Robusta. Nah, saat itu tumbuh pertama kali. Nah, yang di Pondok Kopi baru 2 kali panen terserang hama karat. Yang di Pondok Kopi baru 2 kali panen serang hama karat. Nah, salah satu hama kopi adalah hama karat ya. Nah, terus yang di Kedaung itu terserang banjir. Alhasil prototipe yang memang dibawa oleh VOC Belanda itu hilang. Nah, bijinya itu diselamatkanlah di Bogor. Diselamatkanlah di Bogor. Di Bojong Kopi. Di Bojong Kopi. Di daerah Bojong Kopi sampai dengan ke arah Lewiliang. Nah, jadi kalau kita bicara kopi Indonesia, Bogor adalah mata rantai kopi. Nah, kita kasih tahu teman-teman tuh bahwa Bogor adalah mata rantai kopi. Yang tapi kopinya sendiri ditinggalkan oleh orang Bogor. Iya. Ya. Kok gitu? Iya. Karena Bogor tidak lagi punya speciality, dilupakan gitu. Sekarang kan orang lebih famous Gayo. Kalau kita bicara nasab, lebih tua mana antara Gayo dengan Bogor? Jadi nasab loh itu bicara nasab loh ini ya. Kalau digambarin, sanatnya jelas. Dari Ethiopia di Turki dibawa Eropa ke Indonesia, maka Bogorlah menjadi nasab di Indonesia yang tertua. Kenapa? Karena nasab Jakarta itu terputus. Iya. Gitu. Maka disambung lagi dengan Bogor. Nah, dari Bogor itu distribut. Baru dikawinkan, barulah kita di tahun-tahun kemudian kenal namanya Linie S, Bor ya, dari varietas lain. Linie S itu awal ya? Awal Linie S. Nah, setelah itu baru disebar ke Mandailing, ya, di Sumatera, ke Toraja, Papua, ya, terus sampai dengan ke Gayo. Nah, akhirnya si kopi ini memiliki mencoba beradaptasi dengan ekosistem di sekitar, atmosfer di sekitar. Sehingga kalau kita bicara tentang Gayo, Red Wine, atau Bajawa, atau mana, semua itu memiliki kekhasan. Daripada apa? Karena dia mencoba mengkolaborasikan diri dengan daerah sekitar. Sifat kopi. Apakah sifat kopi ini akan menyesuaikan dirinya sendiri dimanapun dia berada? Betul. Seandainya kita ambil manusia banget. Ambil Gayo. Gayo dengan aftertaste wine, kita akan coba tanam di Bogor dengan ketinggian yang sama. Dan tidak mungkin menghasilkan karakteristik yang sama. Jadi yang udah pernah saya dapat, kopi itu sesuai kultur wilayahnya dan sesuai manusianya. Betul. Berarti kopi sifatnya itu netral dong? Iya, jadi nanti kopi itu sesuai kultur wilayah masing-masing. Iya. Jadi kalau ditanam di Sumatera jadi strong. Oke. Karena orang Sumatera karena strong. Kalau yang unik lagi di Pulau Jawa itu terbagi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Beda-beda karena orang kan, yang paling keras orang Jawa Timur kan, benar kan? Dan kopi juga keras kan Jawa Timur. Keras, ijen. Jadi keras. kopi itu nggak bisa dibangun sesuai karakter manusianya, ini seperti itu. Dan karakteristik wilayah menentukan. Iya. Nah, berarti kan ada satu filosofi dan kata-kata mungkin ya, kalau lebih tepatnya, hiduplah seperti kopi. Lanjutin. Dan dia akan berbaur di mana saja, dan dia akan menjadi apa saja, sehingga bisa menciptakan keindahan dan bisa menciptakan kenikmatan untuk penikmat setempat. Jadi ada local wisdom, ada kebijakan, ada seperti kearifan budaya lokal. Kopi itu akan menyesuaikan. Ada kearifan budaya lokal, kopi dibawa kemanapun dia akan menyesuaikan dirinya. Itulah manusia sejati masuk ke semuanya. Tambahin. Iya. Ya, menurut saya kopi itu bisa menjadi ajang silaturahim sih. Karena bisa berbaur. Paling cocok. Ya. Dan asal mula orang bikin kopi itu kan buat apa?
buat ngumpul-kumpul, Iya. meeting. Ya kayak Starbucks untuk Indonesia itu kan branding aja kan, Betul, ya kan? betul. Bukan kopi itu tapi brandingnya produk. Dan dalam proses silaturahmi itu yang pertama kali ditawarkan adalah ayo ngopi, nggak ada Nah. ayo makan. Karena, Ayo. karena unsur yang dalam kopi itu adalah membuat relaksasi jantung. Betul. Jadi kadang-kadang orang sejarahnya makan kopi buat melek. Ah, Bahwa kan dulu sejarah kaum Borjuis kalau nggak salah ya, kopi Betul. itu buat tidur. Betul. Orang mau tidur ngopi. iya. Kenapa? Karena ada senyawa yang bisa merangsang endorfin Iya. ya di dalam badan itu tadi yang mengakibatkan hawa kesenangan dan Ya. ketenangan. Ya, itu yang tidak dimiliki. Jadi gini, kalau kita gali literatur kopi, ada pembuktian secara empiris, saintis ya. Artinya apa? Banyak perspektifnya. Iya. Tinggal kita mau ambil yang mana. Yang jelas begini, kopi itu pasti manfaat. Iya. Gitu ya. Asal dipakai dengan cara digunakan dengan takaran yang memang cukup, Iya. tidak berlebih. Iya. Kira-kira demikian. Iya. Dari sekian kopi, teh, coklat, kopi ini paling lengkap. Betul. Coklat ada kafein, Iya. teh ada kafein, Betul. kopi juga ada kafein. Gitu. Cuma yang paling asik itu ya di kopi ini. Kopi. Kang, udah selesai. Ini coba lihat lagi ngapain itu di sini coba. Jadi saya sedang Sini. membuat minuman manual brewing dengan metode V60. Nah, di sini yang ada keunikannya. Saya Apa? blend dengan karakter kopi Liberica. Oh, dari Asal Liberica ya. Kalimantan Barat, Oke. diproduksi oleh Kojal Coffee. Pure Liberica atau No, blending? di blend. Oke, blend Di ya. blend dengan campuran yang tadi premix blend. Oke. Dengan komparasi 60% yang premix blend, kemudian yang 40%-nya dengan Liberica. Mantap. Nah, keunikan dari Liberica ini, kita resting dulu sebentar. Boleh di gelasnya? Jadi ini kita harus turunkan dulu hotnya. Oh, aman. Jadi kita di sini konsentrasinya terbagi-bagi. Ngerosting, pouring, sama ngebrew. Dan podcast juga. Jadi sayang kalau momen tidak diselamatkan. Betul. Jadi biar teman-teman di daerah juga tahu satu sejarah kopi, tentang sifat-sifat kopi yang paling itu adalah netral dan menyesuaikan kepada culture dan karakter manusianya di situ. Ada lagi sebenarnya Apa? kopi itu buah. Buah. Nah, ini bener nggak Pak? Buah. Kopi itu buah, bukan biji. Baru diolah menjadi biji kopi. Nah, orang banyak yang ngomong biji kopi. Itu buah tapi. Buah, kan cherry sebutannya. Wow. Jadi kalau bilang biji kopi itu produk akhir. Tapi kalau kita bicara asal varian pohonnya, maka kita sebut dia dengan buah kopi. Iya. Menarik. Ini yang saya. Oh ini. Ini yang Oke. Betul. Tante mana tuh? Jadi pada intinya ini kita langsung ditunggu uji. dulu, dingin dulu, biar keluar. Iya, katanya. Biar suhunya agak. Iya, jadi kopi itu buah. Buah kopi ya. Buah itu kalau dipetiknya manis ya otomatis manis dong. Iya. Oh ya udah langsung aja. Boleh aja udah berangkat ya. Iya. Ya. Kalau nyoba kopi enak suka deg-degan. Tapi sekarang ini ya orang enak nggak kopi ini tergantung dia menciptakan gimmick. Bener nggak? Memang. Tapi akhirnya ketika menciptakan gimmick timbullah gagal paham Nih. yang berlanjut. Yang akan terjadi ketika mungkin teman-teman masih ngeliat Ya. kopi ya, gimmick, saya sepakat. Iya. Ada A-nya. Tapi kalau minumnya kayak begini, bukan hanya panas, Iya. pertanyaan. Iya betul. Nah, itu gimmick, Iya. penyelarasan gitu namanya. Iya. Makanya banyak kopi yang memang dipadukan dengan banyak rasa. Iya. Tapi kopinya itu tetap kopi gitu. Dan Mau kemana gini, aja dia bisa. sebenarnya kalau kita bicara tentang unsur kopi, kembali lagi kepada objek penanam petani. Jadi banyak orang bilang ini kopi A enak, kopi B enak, kopi C tidak enak, kopi D tidak enak. Buat saya, semua kopi punya penikmatnya dan semua kopi enak. Permasalahannya kita yang mengklasifikasikan dengan cupping. Oh, ya. Betul seperti itu. Jadi gini, ada orang bilang barislah yang menentukan bikin kopi enak. Ada orang yang menentukan roastery lah yang menentukan kopi enak. Buat saya petani yang bikin kopi enak. Setuju. Sepakat. Hidup petani. Jadi kok yang bikin kopi enak itu petani. Iya. Ya kan? Kalau industri hilirnya ada di roastery, ada di barista, mereka itu end user. Iya. Tapi kreatornya, penciptanya adalah petani yang bikin kopi enak. Ada kopi yang memang dia berikan pupuk A,
ya dia akan lakukan pembukaan A saja karena dia pengen karakter yang memang kuat, contoh ya kan, kapurnya dikurangi sehingga dia akan menghasilkan rasa bitter dan sour. Kenapa? Dia kurangi dolomit untuk pemakaian di dalam unsur itu sendiri. Jadi apa? Keasaman tanahnya dia ciptakan sehingga menghasilkan karakter kopi yang memang bitter dan sour. Nah, kalau dia mau pahit, dia hajar lagi dengan NPK, natrium dia tinggikan sehingga menghasilkan karakter pahit. Jadi apa? Yang menciptakan, yang create kopi enak itu ya petani. Kesananya soal cara ya. Oh, soal cara. Samping itu juga kopi itu kan tergantung daripada varietas. Masing-masing mengeluarkan karakter. Terus kedua tergantung daripada tumpang sari. Gitu. Jadi sebenarnya kalau bicara kopi itu harus tahu dulu asal usulnya, tumpang sarinya apa, varietasnya apa gitu Pak, benar nggak? Oh, betul begitu. Iya. Makanya diperlukan produk knowledge ya. Makanya gini, Ya, kopi dengan knowledge. berbagai macam aftertaste, semua bisa kita create. Ya, perkaranya kadang-kadang kita terpaku dengan satu brand. Karena gini, kalau kita bicara rasa kopi, rasa itu implan. Jadi begini contoh, seseorang diperkenalkan dengan merek X pada saat dia pertama kali minum kopi dan dia berkelanjut selama sekian puluh tahun, maka yang menjadi parameter dan orientasinya adalah kopi X tersebut. Jadi dia akan tentukan parameter kopinya adalah X. Nah, dia mulai melakukan penilaian kopi A tidak enak, B tidak enak. Kenapa? Kopi X yang pertama kali dia minum itu yang paling enak. Karena sifatnya implan rasa itu. Udah terbranding di situ Udah ya. terbranding. Itu kalau udah begitu ada hambatan susah Bang ya. Ah, ini beda nih gitu. Ya butuh keberanian untuk mencoba, butuh keberanian untuk mengeksplorasi rasa. Jadi memang kalau bicara kopi itu nggak ada habisnya. Cuma satu yang saya bisa tangkap pada percakapan hari ini, ya, mendadak. Memang sangat mendadak, jadi mohon maaf kalau misalkan senggol kiri senggol kanan atau bicaranya terlalu overlap. Karena memang tidak ada skrip, hanya satu. Kopi itu menyesuaikan dengan culture dan budaya. Betul demikian. Dan kalau ditarik lebih jauh lagi ke belakang bahwa setiap tumbuhan itu punya nyawa dan punya rasa. punya rasa. Wow, betul demikian. Menarik sekali. Bagaimana ini, Kang? Oke. Tadi kembali dari diskusi yang disampaikan Pak Sony terkait kopi bagus, kopi baik itu dan kualitas bagus itu dari petani. Nah, teori yang saya dapatkan dari sekolah kopi itu ada bobot-bobot dari proses hulu hilir kopi. Betul sekali, prinsipalnya terkait kualitas kopi yang bagus itu ada di petani. Nah, kalau di teorinya itu pembobotan memang yang paling besar itu di hulu, di petaninya 60%. 60%. Untuk di roasterinya itu 30%. Sisanya 10% di barista. tukar seduh. Kalau di saya petani 65%. Oh iya. Itu disesuaikan dengan tipikal dari relativitas topografi dan iya. kemudian Varietas juga tanaman. varietas tanamannya. Tumpang sari. Nah, kembali lagi ke hal teoritis yang saya dapatkan di bobot 60% itu, bahwa kenapa di 60%, seperti yang kita lihat di depan kita, ini teori yang saya buat formulasi ilustrasinya. Oke. Jadi di dalam tabel periode varietas ini di hulu itu di 20%. Jadi 60% itu terbagi dari 3 hal. Satu, varietas dari si kopinya. Baik. Nah, varietas dari kopinya ini 20% menentukan kualitas bagusnya. Kemudian utamanya yang dari DPL, tingginya, Ketinggian ya. ketinggian. Dan yang paling menentukan itu adalah di pasca panen. Oke. Kenapa? Karena pasca panen ada proses yang namanya wash. Wash dibagi menjadi full wash dan semi wash. Kemudian ada natural, kemudian ada honey dan wine. Betul. Ada juga sekarang proses dari natural anaerob. Nah, prosesnya sekarang pasca panen di developing dengan penelitian-penelitian beragam macam itu. Tidak hanya kopinya saja, ada yang sekarang mengembangkan terkait kulit kopinya. Kulit yang kopi? disebutkan Kaskara. minuman kaskara. Kulitnya diminum. Kulit ari atau cerinya nih? Nah, cerinya apa? Oh, ceri ya. Nah, Ceri. kulit cerinya yang diproses menjadi kaskara. Dan unik sekali rasanya. Ada latar belakang kenapa beberapa dari komponen kopi itu dapat dimanfaatkan. Jadi pada zaman kolonial dulu, penduduk dalam negeri, penduduk lokal Indonesia itu tidak bisa menikmati si biji kopinya. Betul. Kenapa itu waktu itu? Karena kasta. Kasta. Jadi Jadi yang Eksklusivitas kolonial. ya Berarti kopi ini Punya kasta juga. punya Ada. kasta ya? Gini,
Bahkan untuk pribumi di zaman itu, barang siapa yang menikmati kopi selain Belanda, tembak mati selain Riai. Betul. Tembak mati. Teman-teman di daerah tahu nggak sih betapa hebatnya kopi? Oh, tinggi kastanya. Kastanya tinggi banget. Yang sekarang begitu adalah jualan yang penting. Jadi asal usulnya nggak dipelajari. Nah, itu dia. Oke, lanjut gimana tuh? Nah, terus kemudian karena hal tersebut orang lokal kan melihat dinikmati oleh kolonial-kolonial ini biji kopinya bagaimana cara akhirnya mereka menikmati daun kopinya. Nah, Sumatera Barat ya? Teman-teman. Sumatera Barat. Daunnya ya. Daunnya. Teh daun kopi itu. Miris kan, miris. Dari daunnya kemudian setelah proses panen ada di puler untuk kopi yang kulitnya basah. Ada juga yang di huler untuk kulit kopinya yang kering. Nah, mereka menikmati yang kulit-kulit itu. Kolonial menikmati biji kopi. Iya. Itulah dari sejarahnya seperti itu sehingga keunikan dan memang termanfaatkan kopi ini dari keseluruhan. Tapi kalau nggak salah jadi terbalik ya. Di Eropa itu sekarang menjadi luar biasa. Nah, itu semacam stigmatis dari suatu areal mana nih yang mau ditonjolkan. Apakah dari si kopinya, apakah dari tadi si kulit cerinya menjadi kaskaranya itu. Jadi, nah inilah potensial Indonesia yang bisa memanfaatkan dan menerima semuanya itu. Karena kekayaan alamnya ini. Dan di Indonesia ini Pak, khususnya di perhutanan sosial yang tersebar di seluruh Indonesia, kita itu kaya akan karakter ya, saya bilang karakter kopi, di mana ada Arabica dengan asamnya, kemudian Robusta dengan bitternya, Liberica dengan termasuk ke dalam Robusta, tetapi dia karena bukan dari unsur haranya mineral, dia gambut, sehingga dia ada semacam rasa asam. Asamnya bukan asam jenis Arabica, asam Betul, gambut. betul, asam gambut. Dan ada sedikit rasa squashnya. Wah, betul. Kemudian ada excelsa, ada tes nangkanya. Ini gimana nih kita ngerostingnya? Sebentar, kita sambil ngerosting soalnya kita lihat dulu. Keren. Kopinya enak. Ini perdana ini. Jadi Perdana anaerob. karakternya Arabica dengan proses Kita lihat yuk. kita namanya slow roast karena apa? Karena dia prosesnya anaerob, karena kalau anaerob ini salah proses profilnya itu hancur untuk testing, tapi Berarti ini pas ya? Ini pas ya? ini pas sekali. Gantinya apa? Medium? Ini medium. Oke. Nah, kalau kita ini medium. Berarti lebih ke balance ya nanti ya? Ya, jadi yang diharapkan dari medium ini dia mengeluarkan rasa dari si karakter kopinya itu dan untuk proses pengkapannya sehingga dia tidak terlalu seperti kalau dibuat medium juga bitternya yang akan membuat bold ininya, bold rasanya. Ini saya akan coba. Wow, jadi putihnya sangat manisnya dia benar menutupi keasamannya. Bodinya dia tebal. Oke. Berarti balance ya? Balance. Medium ya? Semuanya overall dia rasa rasanya itu bukan rasa Asik. kursinya. Ini oke, fun banget, light banget ya. Ini enak. Kopi siang, cocok. Karakteristiknya. Karakteristik si Liberica-nya muncul ya. Ini karakternya kuat, gambut banget. Iya. Gambut banget ini. Berapa pakai 40? Ini yang Ini sebenarnya Liberica-nya kaskaran. 40. 40. Lengkap berarti? Ini apa? Kaskaran. Oh, mantap. Dan katura. Sekarangnya boleh. Lengkap berarti itu ya? Ini kaskaranya enak nggak dimakan? Hah? Enak. Makan enaknya mau makan? Ini Seperti rempah. kulit kopi. Ini kulit kopi cerinya. Cerinya. Itu kan harusnya dibuang. Ya, kalau di palpol. Ini yang full wash-nya. Ini yang Ini full full wash-nya wash. kita makan tadinya ada sebagian buat apa namanya pupuk. Mana yang kita punya ya? Ini enak Semua orang juga paling kalau panas soalnya. Jadi kan Panas bubuk. coy. Aku maunya teh tapi nggak Oh, mau. nggak apa-apa, kita beda aja sekarang mah. Jadi cemilan dong. Kopi pendekar Ini semua enak, soalnya ini udah. Jadi cemilan dagang kopi. Kayak rempah kan? Iya. Gurih, enak kan? Stevia. Ini
sebenarnya banyak Nah, orang apa tuh? Stevia. Ini teh udah campur sama stevia, jadi nggak perlu gula. Nah, Zero kalori. Bisa di juga. coba deh. Ini produk aku namanya Demasak. Oh iya, dimasak. Iya. Demasang ada stasiun Demaseng namanya, ke atas sedikit. Nah, di situlah. Siap, nanti kita seduh ya. Nah, kita Cobain, dulu cara- ya. Kita brew. Saya coba. Cara bikinnya kayak teh juga sama. Cuma Baik. cara ngerostingnya ini ketika di belum udah panas, matiin taruh. Oke, jadi sisa panas yang diambil. Iya, Oke. nggak bisa kalau pakai hawa panas. Oh iya, iya, iya. Bos, Ya, gosong. Iya. Jadi buat teman-teman di daerah memang ketika kita lakukan sinergi dan kolaborasi itu udah, yang penting ada yang undang datang. Soalnya di sini para master kopi semua. Justru saya yang bingung, belajar banyak. Tadi kan kita sudah ditanyakan bagaimana sih rantai perjalanan kopi itu dari Ethiopia sampai ke Indonesia. Tadi sudah dijelaskan. Karakter kopi itu sudah dijelaskan. Ternyata banyak sekali potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Mungkin ini akan ada sinergi dan kolaborasi antara ada pengusaha sudah telepon saya di kapan hari, saya mau beli lahan. Saya ngomong lah bang di situ bang. Daripada beli lahan, saya bilang, mending manfaatin yang ada. Banyak perhutanan sosial itu lahan-lahan tuh ribuan hektar, saya bilang, tinggal disesuaikan saja. Benar nggak? Jadi memang kuncinya, prinsipalnya adalah ketika mendevelop ya, di mana akses dari masyarakat kita dapat, itu pokok poin penting adalah untuk mensejahterakan petani sekitar petani. Dimana karena dengan luasan yang sangat luas, petani pun kekurangan modal, sehingga ada yang namanya suntikan modal untuk para petani bisa mendevelop lahan-lahannya itu, tetapi dengan ketentuan yang memberikan permodalan itu bisa memperhatikan kesejahteraan petani. Pro petani banget gitulah. Jiwa politisi saya muncul. Pokoknya pengusaha yang harus pro rakyat, pro petani. Itu menarik sekali. Oh iya. Iya. Menarik sekali. Apapun jenis produknya, tanpa ada yang bekerja di sektor hulu, ya, maka tidak akan ada produk. Ya. Yang kita kenal kopi saat ini ya, dengan berbagai macam jenis merek, kafe yang berterbangan atau produk kopi dalam bentuk saset, semua kan kembali kepada hulunya. Bagaimana kita menciptakan hulunya? Makanya pentingnya sinergi antara petani atau memang dengan ketersediaan lahan yang memang sekarang ini sudah berkurang, artinya perlu dilakukan optimalisasi terhadap source yang ada atau karena sumber yang ada. Contoh PS, bagaimana kita memaksimalisasi PS ya. Itu adalah bagian terpenting dari menjalankan agenda program. Begini, Indonesia ini hanya sebatas production yang mengekspor kopi dalam bentuk liquid. Itu pol. Ya, sementara yang memang good quality-nya berangkat ke luar negeri, kita hanya dapatkan sisa. Ya, mungkin kalau buat pendekar kopinya sederhana, bisa mendapatkan jenis varian kopi dari mana saja dan apa saja karena punya network. Tapi beberapa end user mereka tidak bisa menikmati kopi. Contoh paling gampang, Cibolao beberapa tahun dia bisa bertahan, tapi hanya beberapa orang yang bisa menikmati Cibolao. Iya. Ya kan? Satu. Kedua apa? Sekalipun ada di market harganya tidak terjangkau, yang tidak lagi menjadi relevan. Gitu ya. Oke, berarti ini ada indikasi menurut pandangan saya dengan bahasa yang disampaikan oleh Kang Sony barusan bahwa memang untuk kopi ini memang harus dijaga lebih baik lagi dan Harus. Artinya Apa ya? begini, industrinya bukan hanya di sektor ini ya, tapi di dulunya harus di prevent. Ya. Jadi sekalian ya. Oh sekalian, tidak bisa kita bicara di industri. Hilir dulu aja. Satu atas nggak Dia- bisa. Kalau bicara harga dalam negeri itu juga nggak kalah. Betul. Kalah dia. Sebenarnya. Dia nggak kalah nawarnya dengan harga tinggi. Betul. Gimana gitu. Karena Indonesia ini sekarang ini ya sudah banyak orang yang tahu kopi dan bisa menjadi penikmat kopi. Ya walaupun mayoriti adalah peminum kopi. Tapi sekarang ini sudah tumbuh hampir sekitar 20-30% penikmat kopi di Indonesia. Bukan hanya peminum. Jadi kalau kita bicara kopi, maka di sini timbul adalah idealisme. Contoh Cafe X lah. Cafe X itu dia punya home blend, maka dia akan naikkan home blendnya dia. Ya kan? Dia pasti bilang kopi kami yang terbaik, blendingan kami yang terbaik, roastery kami terbaik, barista kami terbaik. Tapi tidak pernah ada yang bilang petani kami yang terbaik. That's the problem. Tidak pernah ada yang bilang. Jadi untuk para petani dimanapun berada, khususnya yang memang sedang budidaya ya. Jatuhnya kopi kan tanaman budidaya. Kalau salah tolong disalahkan. Perkebunan atau budidaya? Benar. Penting ini. Jadi sekarang itu kopi bisa menjamah di areal di lahan hutan yang dinamakan dengan sistem agroforestry.
dan tidak hanya untuk di perkebunan. Kalau di perkebunan biasanya disebut dengan ateng sepur. Kenapa disebut ateng sepur? Karena dia tidak ada naungan, kopi semua. Bentangan juga ya, dalam bentangan. Dalam bentangan tutup lahan. Nah, dibedakan cita rasanya dengan kopi agroforestry dan pohon tanaman kopi yang tidak ada naungannya, itu cita rasanya akan Beda ya? Beda sekali. Kenapa bedanya? Filosofinya begini. Ketika ada naungan, tegakkan pohon pada siang hari itu melakukan fotosintesis. Matahari ya? Matahari sinarnya langsung ke tanaman kopi itu tidak bagus juga. Tetapi diserap dari tanaman tegakan. Langsung diserap, keluar fotosintesis, karbonasinya diserap oleh unsur hara dari tanaman kopi tersebut. Pertama diserap karbonnya, kedua nitrogennya diserap juga. Sehingga kekayaan dari cita rasa kopi termasuk sensitivitas dari lingkungan sekitar. Nah, itu yang menjadikan kopi yang di bawah naungan itu lebih memiliki cita rasa yang terbaik. Karena tanaman kopi sebetulnya tanaman yang memang originnya tanaman yang berasal dari hutan. Berarti itu kalau di budidaya agak ini ya, langsung ke perkebunan gitu gitu. Kenapa ke perkebunan? Nah. Karena kopi ini merupakan kopi dengan nilai yang berekonomi. Seperti sawit masuknya ke perkebunan. Karena di perkebunan itu tanda petik untuk mendapatkan value yang secara material. Kuantiti ya, lebih kepada kuantiti. Kuantitinya dia. Dan dari kuantiti tersebut tentunya menghasilkan suatu profit yang besar. Nah, ini bicara profit itu kesejahteraan petani. Cara lakukan partnership mungkin sekarang kan saya juga heran di beberapa media yang saya tangkap bahwa Ibu Siti Nurbaya itu Menteri KLHK, dia selalu berbicara untuk optimalisasi PS, perhutanan sosial. Saya masih bingung nih partnershipnya bagaimana gitu. Coba ketika di acara Kongres KKI Dewan Perhutanan Nasional, saya sempat hadir di sana juga ada satu produk dari kakao yang memang sudah ada investornya di situ. Silakan Mas Elan mau kolaborasi gimana, saya bilang dulu. Sebentar. Nah, karena kan kalau kacamata saya kan dari kacamata swasta nih, usaha nih. Nah, nggak tahu kalau di kacamata kementerian, pembinaan itu gimana tuh, cara partnershipnya gimana sih kalau memang ada yang mau gitu untuk optimalisasi perhutanan sosial. Toh pengusaha-pengusaha yang mungkin lihat rekaman ini nggak usah beli lahan, optimalkan yang ada, lakukan partnership dengan kementerian, dan itu saya yakin sangat dipermudah juga prosesnya. Gimana kan? Jadi polanya kita kembali lagi merefer per PS ini prinsipnya apa? Nah, Ada tiga. Yang pertama ini adalah untuk lingkungan, mengantisipasi adanya deforestasi, sehingga diberikan akses legal untuk mengelola lahan hutan negara yang ada di sekitar masyarakat untuk diberdayakan dan kembali kepada kesejahteraan masyarakatnya dengan peraturan perundangan yang berlaku penerapannya untuk masyarakat, sehingga untuk hal deforestasi itu bisa diminimalisir dan juga manfaat dari diberikan akses itu pada petani-petani yang memang memiliki challenge yang positif. Mereka akan menggunakan lahan tersebut untuk ditanami atau dimanfaatkan hutan hasil bukan kayunya, termasuk dengan komoditi kopi ini. Pertama itu deforestasinya. Jadi untuk partnership yang pertama adalah terjaga kelestarian lingkungan, sehingga adanya sustainability environmentalnya, keberlanjutan lingkungan untuk anak cucunya. Kemudian kedua, dari hasil lingkungan yang lestari, itu yang keduanya faktor ekonomi. masyarakat petani ya. Lestari dengan masyarakat memanfaatkannya secara lestari dengan menggunakan HBK-nya yang dimanfaatkan, tentunya itu akan mendapatkan suatu pendapatan itu yang dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-harinya. Nah, ekonomi masyarakat ini akan sejahtera Otomatis. Nah, dari ekonomi ini petani yang memang pure di lahan sekitar hutan itu tidak muluk-muluk. Pendapatan ini itu untuk kebutuhan sehari-hari ini. Tidak ada yang untuk hedonis istilahnya. Mereka itu hanya bagaimana caranya hari ini kita makan. Setelah urusan perut terjamin, sosialnya akan kondusif, tidak ada konflik interest di antara masyarakat. Kemudian apalagi yang terjadi misalkan
deforestasi ini, kemudian yang lahan di lokasi petak A sudah habis, kemudian karena keserakahan pindah ke lahan B, di lahan B ada penggarap, karena untuk mendapatkan profitnya konflik. Nah itu mengantisipasi yang terjadi. Jadi kembali ke partnership itu prinsipnya 3 hal tersebut, bahwa di mana yang tadi di awal kita jelaskan, ketika ada yang ingin membantu pemodal ke petani-petani itu diusahakan untuk memang benar-benar pro petani dan melihat bobotnya untuk betul-betul mensejahterakan petani itu, karena SK perhutanan sosial diberikan itu untuk menjamin kesejahteraan dan aktivitas dari petani lokasi masyarakat hutan agar tidak terjadi deforestasi dan untuk mensejahterakan masyarakat sehingga sosial, lingkungan dan ekonominya itu menjadi flow yang positif untuk di masyarakat kawasan hutan tersebut. Itulah yang menjadi asas Bu Menteri memberikan akses legal yang termasuk ke dalam program kerja Pak Jokowi. Nah, ini sangat menarik sekali melihat pemandangan kopi. Dengan akan bercerita itu saya melihat hamparan kopi. Namun kembali lagi bahwasanya saya ingin bertanya, dan ini pertanyaan terakhir untuk Kang Priyatna. Dalam wawancara ini pertanyaan terakhir khusus mohon dijawab, berapa ribu hektar lahan perhutanan sosial totalnya? Untuk targeting yang menjadi target adalah kurang lebih 15 juta hektar. 15 juta hektar. Pertanyaan lanjutan bonus, sudah berapa hektar sekarang yang sudah terserap dan optimal? Sudah kurang lebih 5 juta hektar. Berarti masih ada sekitar berapa? 9, 3, 7 juta hektar lagi. Ya. Belum optimal loh. Belum. Mungkin Pak Soni pandangannya gimana? Sedikit aja di closing statement. 2 menit silakan. Melihat perhutanan sosial yang belum optimal dan kita harus dorong ini untuk kemajuan masyarakat. Silakan. Ya kembali lagi semuanya kan kepada regulasi. Mas ini kita kembalikan kepada regulator. Terjadinya tumbang tindih di dalam proses pengelolaan PS atau perhutanan sosial ini kenapa tidak adanya kerjasama yang dilakukan secara kontinuitas antar departemen atau antar kementerian. Di simple. Seperti begini, salah satu produk kita tanam. Setelah kita tanam, ada pemodalnya. Setelah itu kita akan terbentuk dengan apa? Dengan kebijakan-kebijakan tentang apa hortikultura, seumpama kita asumsikan dengan jenis paritasnya, pendaftaran paritas, itu akan ada masalah baru satu. Keduanya lagi apa? Pada saat kita pada orientasi ekspor, ya, ada kebijakan lagi tidak boleh mengekspor bahan baku. Ada masalah lagi di situ. Artinya apa? Harus ada kerjasama yang memang dilakukan antar kementerian supaya apa? Hulu hilirnya terselesaikan. Bagaimana dari Kementerian KLHK ini memberikan lahan, dari Dinas Kementerian Pertanian itu memberikan memberdayakan pertanian, dari Dinas Perindustrian Perdagangan bagaimana caranya mengekspor. Itu kan yang permasalahan sebenarnya runtutan, sebenarnya ada SOP-nya. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya terjadi tumpang tindih di dalam regulasi. Si petani tanam A, tapi terbentur untuk pendaftaran paritas. Setelah paritas didapatkan terbentur lagi dengan ekspornya. Bagaimana ekspor? Apakah ini kategori bahan baku, bahan mentah atau bahan jadi? Perkaranya seandainya kita harus diwajibkan untuk mengekspor bukan barang mentah, ya artinya harus ke bahan baku atau memang katakanlah siap dijual atau individu. Apakah didukung dengan industrinya? Gitu loh. Contoh paling gampang, industri kopi. Hari ini kalau kita mau bicara jujur, yang kita ekspor bahan apa? Bahan baku kah, bahan mentah kah, bahan jadi kah? Green bean yang kita bicarakan, yang diekspor. Kalau kita bicara bahan jadi ya kopi buk di dalam saset. Itu itu bahan jadi, ready to use. Ya toh, kalau kita bilang bahan baku, yang mana bahan bakunya? Yang mana bahan mentahnya? Artinya pengelompokan di sini harus ada diperjelas. Jadi kalau kita mau bicara soal pertumbuhan PS, ada alangkah lebih baiknya semua stakeholder duduk bersama untuk menentukan regulasinya. Oke, nanti kita akan buat acara khusus untuk resolusi pertanian, khusus untuk perhutanan sosial. Nanti ada satu IO pemimpin masa depan masih di bawah komando saya juga mungkin akan menyatukan itu ke depannya. Kang, sedikit aja tentang kopi. Ini teman-teman ini saya mau closing. Ya, nah, kalau menurut saya untuk meningkatkan perkopian Indonesia khususnya ya, sebenarnya kalau kita bicara hulu hilir seduh, gimana yang di bawahnya itu kembali ke hulu. Contoh, nah, kita bicara standarisasi harga contoh, itu kan harus diciptakan ya, sehingga kita ini main senggol-senggol lah, kalau bisa termurah mungkin jualnya, tapi kan nggak dihitung kos-kos produksi, HPP dan lain-lain. Lupa ya HPP itu ya. Bahkan kita diajarkan dengan volume apa, tapi kalau dengan cuma perakan yang jadi apa?
Ya kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita bicara kembali ke hulu, sebagai pelaku di akhirnya itu, coba dong sumbangsi berapa persen sebagai zakat atau sedekah, kan nggak ada ruginya. Ya artinya kembali amalnya mereka masing-masing lagi kan. Nah itu kembali ke keseimbangan lah intinya. Itu aja menurut saya. Oke, saya paham dan ini saya akan segera closing. Semoga dengan video ini bisa membuka teman-teman untuk bersemangat bahwasanya banyak hal positif yang bisa kita ambil dan kita terapkan ketika kita mengoptimalisasi lahan perhutanan sosial. Dan saya ucapkan untuk para petani di seluruh Indonesia yang sedang bekerja, teruslah bekerja karena ingat satu hal, perut kita ini berhutang pada petani. Iya. Kang, biar lebih enak lagi kita akan closing dan saya ucapkan terima kasih Pak Sony, Mas Priyatna, dan semua terima kasih.